1 Tawarik pasalnya ke-22. Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan, Allah kita, dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel, lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai, juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya, dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya, sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo, anakku, masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Kemudian dipanggilnya Salomo, anaknya, dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan, Allah Israel. Kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan, Allahku, tetapi firman Tuhan datang kepadaku. Demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya, seorang anak laki-laki akan lahir bagimu, ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo, sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan dialah yang akan menjadi anakku dan aku akan menjadi bapanya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Maka sekarang, hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan, Allahmu, seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya, Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan, Allahmu. Maka engkau akan berhasil, jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sesungguhnya, sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu. Tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan, emas, perak, tembaga, dan besi, yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo, anaknya, katanya, bukankah Tuhan, Allahmu, menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru. Sungguh, ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang, arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan, Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan, Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. 1 Tawarik pasalnya yang ke-23. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas, dan jumlah orang-orang mereka dihitung satu demi satu, ada 38.000 orang. Dari orang-orang ini 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan, 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim, 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang, dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian, kata Daud. Juga Daud membagi-bagi mereka dalam rombongan menurut anak-anak Lewi, yakni Gerson,
Kehat, dan Merari. Termasuk orang Gerson ialah Ladan dan Simei. Anak-anak Ladan ialah Yehil, seorang kepala, serta Zetam dan Yul, 3 orang. Anak-anak Simei ialah Selomit, Haziel dan Haran, 3 orang. Orang-orang inilah yang menjadi kepala puak Ladan. Anak-anak Simei ialah Yahat, Ziza, Yeus dan Beria. Itulah anak-anak Simei, 4 orang. Yahat ialah kepala dan Ziza orang kedua. Tetapi Yeus dan Beria tidak mempunyai banyak anak, maka mereka merupakan hanya 1 puak dengan 1 jabatan. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yishar, Hebron dan Uzil, 4 orang. Anak-anak Amram ialah Harun dan Musa. Harun ditunjuk untuk mengurus apa yang Maha Kudus, dia dan keturunannya, sampai selama-lamanya untuk membakar korban di hadapan Tuhan, untuk melayani dia dan untuk memberi berkat demi namanya, sampai selama-lamanya. Anak-anak Musa, abdi Allah itu, digolongkan kepada suku Lewi. Anak-anak Musa ialah Gersom dan Eliezer. Anak Gersom ialah Sebuel, seorang kepala. Anak Eliezer ialah Rehabia, seorang kepala. Eliezer tidak mempunyai anak-anak lain, tetapi anak-anak Rehabia luar biasa banyaknya. Anak Yishar ialah Selomit, seorang kepala. Anak-anak Hebron ialah Yeria, seorang kepala. Amaria, anak yang kedua. Yahaziel, anak yang ketiga, dan Yekameam, anak yang keempat. Anak-anak Uzil ialah Mika, seorang kepala, dan Yisha, anak yang kedua. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Anak-anak Mahli ialah Eleazar dan Kish. Ketika Eleazar mati, ia tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan. Lalu anak-anak Kish, saudara sepupu mereka, mengambil mereka menjadi istri. Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder dan Yeremot, 3 orang. Itulah Bani Lewi menurut puak mereka, kepala-kepala puak mereka. Pada waktu mereka dicatat seorang-seorang sesuai dengan bilangan nama mereka, orang demi orang, yang berumur 20 tahun atau lebih, merekalah yang harus melakukan pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan. Sebab Daud telah berkata, Tuhan, Allah Israel, telah mengaruniakan keamanan kepada umatnya, dan ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya. Dengan demikian, tidak usah lagi orang Lewi mengangkat bait suci dan segala perkakas yang dipakai untuk ibadah di situ. Sebab sesuai dengan titah Daud yang belakangan, mereka yang didaftarkan dari anak-anak Lewi ialah yang berumur 20 tahun ke atas. Tugas mereka ialah membantu anak-anak Harun untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan, mengawasi pelataran, bilik-bilik dan pentahiran segala barang kudus, serta melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di rumah Allah. Juga mereka harus menyediakan sajian dan tepung yang terbaik untuk korban sajian, roti tipis yang tidak beragi, apa yang dipanggang di atas panggangan, apa yang teraduk dan segala sukatan dan ukuran. Selanjutnya, mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi. Demikian juga pada waktu petang, dan pada waktu mempersembahkan segala korban bakaran kepada Tuhan, pada hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, dan hari-hari raya, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mereka, sebagai tugas tetap di hadapan Tuhan. Mereka harus melakukan pemeliharaan kemah pertemuan serta tempat kudus dan harus melayani anak-anak Harun, saudara-saudara mereka, untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan. 1 Tawarik pasalnya yang ke-24. Inilah rombongan-rombongan anak-anak Harun. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati lebih dahulu daripada ayah mereka dengan tidak mempunyai anak laki-laki. Maka yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Daud bersama-sama Zadok dari Bani Eleazar dan Ahimelech dari Bani Itamar membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka dalam penyelenggaraan ibadah. Lalu ternyata bahwa di antara keturunan Eleazar ada lebih banyak kepala kaum daripada di antara keturunan Itamar. Sebab itu orang membagi-bagi mereka sebagai berikut, untuk Bani Eleazar 16 orang kepala puak, tetapi untuk Bani Itamar 8 orang kepala puak. Dan orang membagi-bagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan. Sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah.
baik di antara keturunan Eleazar maupun di antara keturunan Itamar. Dan Semaya bin Netanel, panitera itu, seorang Lewi, menulis nama mereka di depan raja, di depan pembesar-pembesar, Imam Zadok, Ahimelek bin Abiatar, dan di depan kepala-kepala puak para imam dan orang Lewi. Setiap kali satu puak diambil dari Eleazar, dan demikian pula satu puak dari Itamar. Undian yang pertama jatuh pada Yoyarib, yang kedua pada Yedaya, yang ketiga pada Harim, yang keempat pada Seorim, yang kelima pada Malkia, yang keenam pada Miyamin, yang ketujuh pada Hakos, yang kedelapan pada Abia, yang kesembilan pada Yesua, yang kesepuluh pada Sekhanya, yang kesebelas pada Eliasib, yang kedua-belas pada Yakim, yang ketiga-belas pada Hupa, yang keempat-belas pada Yesebab, yang kelima-belas pada Bilga, yang ke-16 pada Imer, yang ke-17 pada Hezir, yang ke-18 pada Hapizes, yang ke-19 pada Petahya, yang ke-20 pada Yehezkel, yang ke-21 pada Yahin, yang ke-22 pada Gamul, yang ke-23 pada Delaya, yang ke-24 pada Maazia. Itulah jabatan mereka dalam menyelenggarakan ibadah setelah mereka masuk rumah Tuhan, sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka dengan perantaraan Harun, bapa leluhur mereka, seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan, Allah Israel. Golongan yang masih tinggal dari Bani Lewi, dari anak-anak Amram, ialah Subael, dari anak-anak Subael, ialah Yehdia, dari anak-anak Rehabia, ialah Yisya, seorang kepala, dari orang Yishar, ialah Selomot, dari anak-anak Selomot, ialah Yahat. Anak-anak Hebron, ialah Yeria, seorang kepala, Amaria, anak yang kedua, Yahaziel, anak yang ketiga, dan Yekameam, anak yang keempat. Anak Uzil ialah Mika, dari anak-anak Mika ialah Samir. Saudara Mika ialah Yisya, dari anak-anak Yisya ialah Zaharia. Keturunan Merari ialah Mahli dan Musi, juga anak-anak Yazia, anaknya. Keturunan Merari dari pihak Yazia, anaknya ialah Shohem, Zakur, dan Hibri. Dari Mahli ialah Eleazar, dia ini tidak mempunyai anak. Dari Kish, anak Kish, yakni Yerohmel. Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder, dan Yerimot. Itulah Bani Lewi menurut puak mereka. Mereka ini pun, sama seperti saudara-saudara sesuku mereka, anak-anak Harun, membuang pundi di depan Raja Daud, di depan Zadok, Ahimelek, dan para kepala puak, para imam dan orang Lewi. Dalam hal ini seorang kepala puak sama dengan saudaranya yang terkecil. 1 Tawarik pasalnya yang ke-25. Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf, yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabia, dan Matika, 6 orang, di bawah pimpinan ayah mereka, Yedutun, yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Matanya, Uzil, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti Ezer, Yosbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahasiot. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan mereka sekalian adalah ahli seni ada 288 orang. Tua dan muda, guru dan murid, membuang undi mengenai tugasnya. Lalu jatuhlah undian yang pertama pada Yusuf, orang Asaf,
Undian yang kedua pada Gedalia dengan saudara-saudaranya dan anak-anaknya, 12 orang. Undian yang ketiga pada Zakur, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang keempat pada Yisri, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang kelima pada Netanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang keenam pada Bukia, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ketujuh pada Yesarela, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang kedelapan pada Yesaya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang kesembilan pada Matanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-10 pada Simei, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-11 pada Azaril, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-12 pada Hasabia, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-13 pada Subael, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-14 pada Matika, anak-anaknya dan saudara-saudarani, 12 orang. Undian yang ke-15 pada Yeremot, anak-anaknya dan saudara-saudarani, 12 orang. Undian yang ke-16 pada Hananya, anak-anaknya dan saudara-saudarani, 12 orang. Undian yang ke-17 pada Yosbekasa, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-18 pada Hanani, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-19 pada Maloti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-20 pada Eliata, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-21 pada Hotir, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-22 pada Gidalti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-23 pada Mahaziot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-24 pada Romanti Ezer, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang.